warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan Ustazah Devi pada pembelajaran tematik. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan kita mengucapkan basmalah tadi, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak ustazah semua dapat memahaminya. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan SBDP. Sekarang anak-anak ustazah siapkan buku tema 3-nya ya. Baiklah anak-anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menentukan karakteristik tempat hidup hewan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan praktik membuat seni karya mozaik, siswa mampu menjelaskan tahapan dalam membuat mozaik dengan tepat. Baiklah anak-anak ustazah semua, masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang merawat hewan peliharaan? Nah, dalam merawat hewan peliharaan ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kita harus merawatnya dengan baik agar ia bersih dan sehat. Hak kita dalam merawat hewan peliharaan yaitu kita bisa bermain dengan mereka. Selain itu, jika hewan peliharaan kita bersih dan sehat, tentu lingkungan kita pun akan menjadi bersih dan sehat pula. Nah, sekarang coba anak-anak ustazah bacalah teks halaman 70 sampai halaman 71. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Setujukah kalian dengan warga yang menebang kayu di hutan? Tentu tidak. Kemudian, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Ya, betul sekali. Kegiatan itu melanggar hak-hak hewan dan melanggar hak-hak masyarakat sekitar. Kita harus bisa melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar kelangsungan hidup makhluk hidup dapat terjaga. Nah, pada teks tadi, hal yang dilakukan oleh warga termasuk hal yang melanggar hak hewan dan melanggar hak warga masyarakat. Mengapa? Karena hal itu dapat mengganggu kelangsungan hidup mereka. Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Jadi, sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain. Baiklah anak-anak ustazah semua, masih ingatkah kalian membuat kalimat tanya dapat menggunakan kata apa saja? Ya, betul sekali. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang anak-anak ustazah perhatikan kembali teks halaman 70 sampai halaman 71. Coba kalian buat kalimat tanya berdasarkan teks tersebut. Ustazah beri contoh ya. Mengapa warga desa Badung hidup dalam kecemasan? Kira-kira apa ya jawabannya? Pada paragraf keberapa? Betul sekali, pada paragraf pertama, yaitu karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Nah, sekarang cobalah kalian berlatih di rumah membuat kalimat tanya ya. Jangan lupa, kalimat tanya yang baik menggunakan kata tanya, yaitu adik Simba tadi, dan juga setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Tahukah kalian bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat hidup yang berbeda pula? Nah, pada teks sebelumnya dapat kita ketahui bahwa harimau tempat tinggalnya yaitu di hutan.
Allah menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda pula. Nah, tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, sekarang anak-anak Ustazah perhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah mengamati cicak merayap di dinding rumah? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Ya, betul sekali. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Ya, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Hewan lain yang tempat tinggalnya berbeda dengan cicak ada kelelawar dan bunglon. Nah, kelelawar suka tinggal di tempat gelap, dan bunglon suka di pohon dan bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat atau warna benda yang ada di sekitarnya. Hewan di sekitar kita banyak memiliki manfaat. Salah satunya bisa menjadi inspirasi kita dalam membuat sebuah karya seni. Salah satunya tadi yaitu membuat karya seni mozaik yang telah kita lakukan sebelumnya. Sekarang, mari kita ingat kembali langkah-langkah dalam membuat mozaik. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan mozaik, yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar. Kemudian yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Yang ketiga, lalu tempelkan biji-bijian dengan rapi. Dan yang keempat, perhatikan komposisi warnanya. Baiklah anak-anak Ustazah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, khususnya tentang karakteristik tempat hidup hewan, silakan anak-anak Ustazah semua kerjakan latihan berikut ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita sebagai manusia yang sudah dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan, sudah seharusnya memahami kewajiban kita untuk menjaga hak hidup makhluk lain. Kemudian yang kedua, untuk membuat sebuah kalimat tanya yang baik harus menggunakan kata tanya, dan di akhir kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Allah menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda, sehingga setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristiknya masing-masing. Dan kesimpulan yang terakhir, hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya dapat menjadi inspirasi untuk sebuah karya seni seperti karya seni mozaik. Nah, ternyata dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan tentang karakteristik makhluk hidup, yaitu pada Quran Surah An-Nur ayat 45. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Atas segala kekurangannya, Ustazah mohon maaf. Jangan lupa latihannya dikerjakan ya. Jika ada hal yang masih kurang dipahami, bisa tanyakan kepada Ustadz dan Ustazah di kelas. Demikian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.